Ya, dia sembunyikan sedekahnya. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang sama, warajan, ya, dzakarallaha khaliyan. Dan seorang yang dia itu berzikir pada Allah dalam keadaan sendirian. Fafadat ainah. Ya. Lalu mengalir mengucur air matanya. Itu sendirian. Jadi amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan yang sendirian, lakukan yang sendirian. Tidak usah diumumkan. Ya. Tidak usah pagi-pagi, wah menguap. Kamu kok ngantuk sih? Iya, semalam tahajud. Apa ini umumkan itu? Untuk apa? Mancing lagi, mancingnya. Iya. Sudahlah. Jadi kalau bilang ngantuk kurang tidur lah, pakai alasan yang lain, mungkin saya kurang tidur. Memang ingin diketahui oleh seseorang. Jadi amal yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah amal itu. Ya. Karena kita kembali pada definisi dari al-ikhlas, yaitu definisi yang lain yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu tasfiyatul fi'li atau tasfiyatul amal an munahadatil makhluqin. Karena keikhlasan itu adalah memurnikan amal, ya, dari perhatian pandangan manusia. Ya. Itu arti ikhlas. Tasfiyah itu memurnikan, membersihkan, menjernihkan satu amal ibadah dari perhatian manusia, dari pandangan manusia. Itu ikhlas. Tasfiyatul amali atau tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin, dari perhatian manusia. Ya, dari pandangan orang. Nah, jadi kembali pada dua jenis amal. Ada amal yang bisa disembunyikan, ada amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Ya. Amal yang memang tidak bisa disembunyikan, kalau muncul perasaan riya, ya, maka kita mujahadatun nafs, haruslah lawan. Sama halnya dalam masalah ini dengan masalah zakat. Kalau zakat mal dianjurkan diumumkan, karena untuk menghindar untuk mendapatkan dua manfaat. Pengumuman zakat mal itu yang pertama, agar orang yang mengeluarkan zakat mal ini terhindar dari fitnah, dari omongan manusia bahwa si fulan ini tidak mengeluarkan zakat. Makanya zakat mal itu didatangi di zaman Nabi SAW, zaman para khulafaur rasyidin, itu pegawai-pegawai yang memang bertugas memungut zakat, mereka datang. Ya. Datang mengambil zakat mal itu. Ya. Kalau hewan, datang ke kandangan hewan itu. Ya. Untuk diambil. Jadi itu diperlihatkan. Karena ini zakat mal, supaya terhindar dari fitnah bahwa fulan belum mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, diumumkannya zakat mal itu hikmahnya adalah menjadi contoh bagi yang lainnya. Ya. Yang punya harta, sudah wajib zakat, dia melihat si fulan mengeluarkan zakat, maka akan timbul keinginan untuk juga mengeluarkan zakat. Karena itu wajib. Itu yang antara hikmah dari mengumumkan pengeluaran zakat mal. Adapun kalau sedekah yang bersifat tatawwu, bersifat sukarela, itu memang tidak perlu diumumkan. Ya, tidak perlu diumumkan. Jangan nanti ketika ada tulisan hamba Allah, sebutkan pada temannya, kamu tahu nggak hamba Allah itu siapa? Aku loh ini hamba Allah. Jadi pura-pura waktu datang diberikan sedekahnya, tulis saja hamba Allah. Ya. Waktu di pengumuman kamu tahu nggak siapa hamba Allah itu? Aku hamba Allah ini. Ya sama wae podoa wae. Baik ikhwan kita rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih tentang pengertian tentang keikhlasan. Ya. Di antara makna yang diberikan oleh para ulama tentang keikhlasan itu adalah, ya, ini supaya kita memahami, istiwa'u amalil abdi fil zahir wal batin. Keikhlasan itu adalah kesamaan amal seorang hamba yang tampak dan yang tersembunyi.
Yang ditampakkan dan di batinnya sama, tidak ada bedanya. Ya, ini arti ikhlas. Yaitu istiwa itu sama. A'malil abdi, amal-amal perbuatan seorang hamba, fi dzahir wal batin. Ya. Baik yang dia tampakkan maupun yang disembunyikan dalam batinnya. Tidak ada bedanya. Ya. Jadi kalau dia sholat sendirian pun misalnya, tetap dia menata kerapian pakaiannya, karena dia akan menghadap Allah. Jadi dia tidak bedakan. Kalau akan ke masjid pakai baju yang rapi, ya. Kalau sendirian, kaos oblong, ya. Karena tidak ada niat. Jadi dia samakan amalnya. Kalau dia sholat berjamaah di masjid dia rapi, sholat sendirian pun tetap seperti ketika dia sholat saat dia ke masjid. Ya, tetap sama. Kemudian mulai yang ada di batinnya. Kalau tampak pada orang, dia terbagus amalnya. Kalau tidak tampak orang, ya biasa-biasa saja amalnya. Tidak demikian ikhlas itu. Ikhlas itu ada orang atau tidak, ya. Lahir dan batinnya sama. Tidak ada bedanya. Kemudian lanjutan dari definisi ini, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, an yakuna zahiru khairan min batini. Yaitu lahirnya lebih itu tadi ikhlas, persamaan antara lahir dan batin. Adapun riya, kata beliau, an yakuna zahiruhu khairun min batinihi. Riya itu adalah yang tampak lebih bagus daripada yang tersembunyi. Itu riya namanya. Ya. Jadi amalan yang tampak itu lebih bagus daripada amalan yang tersembunyi. Itu riya namanya. Kemudian wasidqu fil ikhlas, sedangkan orang yang betul-betul jujur dalam keikhlasannya adalah an yakuna batinuhu a'mara min zahirihi. Itu batinnya lebih makmur daripada lahirnya. Jadi amalan-amalan hatinya lebih diperhatikan dia daripada amalan lahirnya. Ya, masalah hatinya, keikhlasannya, cintanya kepada Allah, takwanya kepada Allah, khosyanya, takutnya kepada Allah, itu lebih makmur batinnya. Lebih diperhatikan daripada yang luar. Ini orang yang betul-betul jujur dalam keikhlasan. Kemudian ada definisi yang lain. Ini supaya kita lihat bagaimana para ulama mendefinisikan makna keikhlasan tadi sebetulnya intinya sama. Sebagian ulama mengatakan al-ikhlasu nisyanu ru'yati khalqi bidayamin nazari ilal khaliq. Ya, nisyan ru'yati khalqi, melupakan pandangan manusia. Ya, ikhlas itu adalah seorang melalaikan, melupakan pandangan manusia bidayamin nazari ilal khaliq. Dan dia selalu mencermati pandangan Allah kepada dia. Tidak penting bagi dia pandangan manusia. Yang terpenting bagi dia adalah pandangan Allah kepadanya. Ini ikhlas. Definisi lain dari ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah nisyan nasia yang lupa artinya. Nisyanu ru'yatil khalqi. Dia melupakan pandangan manusia kepadanya. Tidak min nazari ila al-khaliq. Dengan dia kita lanjutkan. Apa di antara tanda atau alamat daripada keikhlasan itu? Tanda-tanda ikhlas itu apa sih? Ya. Tanda-tanda keikhlasan seseorang, apa tanda-tanda itu? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu seorang berupaya untuk menghindari asyuhrah. Syuhrah itu ketenaran. Dia berupaya ketika beramal, ini nanti kembali kepada jenis amal itu. Ya, dia berupaya agar dia itu tidak tenar. Karena apalagi kita hidup di zaman yang memang banyak hal-hal seperti ya. Ini syarat
untuk kan pekerja di apa di YouTube, iya, di apa di apalah ya, masalah kecil di upload, nggak usah lah. Ada hal-hal yang kita harus sembunyi. Ada seorang alim namanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, salah seorang ulama hadis, ya. Itu beliau dengan muridnya, kalau akan lihat di satu jalan, di situ ada orang-orang yang duduk, dia mencari jalan yang baik, ya. Karena takut sihirnya. Contoh aja, ya. Ini sekedar contoh bagi kita. Bagaimana para salaf ini menyembunyikan ketenaran mereka. Ya. Banyak contoh-contoh, sebetulnya banyak. Ya. Bagaimana mereka dahulu berupaya untuk menjauhkan diri dari kemasyhuran di depan umat. Mereka cukup dengan mereka menulis, ya, dan mereka di majelis-majelis mereka, majelis ilmu, ya, itu yang mereka konsentrasikan. Kemudian dia tidak mau ketika dia beramal bukan untuk mendapatkan satu kedudukan di tengah masyarakat, ya. Maka dari itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang imarah, kepemimpinan, ya. Jangan meminta kepemimpinan. Kalau meminta kepemimpinan itu nanti apa? Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang dia tidak minta tapi dia dipilih, itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, misalnya Anda di satu yayasan, di satu masyarakat, kalau Anda diminta oleh masyarakat, ya, dipercayakan satu amanah, ambil amanah itu. Karena mereka mempercayai. Jangan kita yang nyari diangkat jadi RT, jadi angkat jadi RW, jangan. Kalau mereka melihat mungkin ingin bantah, ya, atas itu masyarakat misalnya, kalau memang mereka amanahkan dan diminta, ambil, ya. Dan itu akan ditolong oleh Allah. Kalau memang kita itu mau, ya, kalau memang mau dan melihat kita ini mampu, karena dalam Islam syarat kepemimpinan disebut dua hal, ya. Ini terambil dari kisah tentang anak seorang soleh, sebagian mengatakan itu Nabi Syuaib, ya, yang punya dua anak perempuan. Ketika bertemu, ya, ketika sedang menggembalakan menunggu para penggembala memberi minum kepada binatang ternak mereka, ya, kemudian datang Nabi Musa. Kenapa kalian di sini? Kata mereka, kami menunggu orang-orang itu, kami orang tua, ya, seorang tua mungkin memberi minum binatang ternaknya. Setelah wanita dipulang, ayahnya heran, kok hanya lebih cepat, ya. Kata mereka, ada orang yang bantu, ya. Laki-laki, pemuda, kuat, dia bantu kami, ya. Terus ayah memberi balasan. Dan anaknya itu menawarkan pada ayahnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin, ya. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau upah ada dua hal. Al-qawiyu al-amin, yang kuat, mempunyai kemampuan, ya, dalam melaksanakan tugasnya, dan dia adalah orang yang amanah. Dia adalah orang yang amanah. Dua hal ini, ya. Pemimpin dalam Islam harus memiliki dua hal ini. Ada kemampuan, ya, al-qawiyu, itu kemampuan, al-amin, dan dia itu amanah. Kalau tidak punya kedua hal ini, ya tidak usah. Ini bukan kampanye loh ini, ya. Quran loh ini. Jadi ini khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau pilih, kau beri upah adalah orang yang kuat dan dia amanah. Ini kelihatan dari dua hal yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena di situ, di tempat minum itu ada batu besar. Batu itu semestinya diangkat oleh 12 orang disebut.
Nabi Musa sendirian angkat batu dipindahkan. Ya, ketika itu. Ini disebut dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Jadi itu menunjukkan kekuatannya. Kemudian yang kedua, ketika orang tua anak perempuan itu datang, ya, karena ayat itu, coba kamu panggil orang itu. Aku ingin memberi upah padanya. Datanglah wanita itu kepada Nabi Musa. Kamu dipanggil oleh ayahku. Waktu itu perempuan itu berjalan di depan. Ya. Karena Nabi Musa khawatir pakaiannya, kata Nabi Musa, kamu di belakangku. Aku di depanmu. Belok kemana atau kanan, ambil batu, lemparkan. Batu. Tanpa bersuara. Kalau ke kanan, lemparkan batu itu ke kanan. Aku akan ikut arahnya. Ini amanahnya, wanita itu menilai amanahnya Nabi Musa itu. Ketika dipanggil oleh ayahnya. Makanya dia mengatakan pada ayahnya, inna khairu man istajarta al-qawiyyul amin. Ya. Karena dia sudah alami tentang kekuatan Nabi Musa, amanahnya. Jadi wanita rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang ketika beramal, ya, hendaknya betul-betul karena Allah, jangan untuk mendapat pengaruh di dunia, ya, kecuali bagaimana saya katakan tadi, seorang yang mampu, ya, dan dia bisa mengolah sesuatu, maka tidak mengapa dia meminta amanah itu, ya. Contohnya siapa? Dalam Al-Quran siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia mempunyai kemampuan untuk mengelola perekonomian negara. Maka dia minta kepada raja, biar aku yang menjadi yang mengatur perekonomian negara. Itu juga kesimpulan para ulama tentang masalah-masalah amanah-amanah yang diberikan. Seorang boleh meminta amanah itu kalau dia betul-betul yakin bahwa dia mampu menjalankan amanah tersebut. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Bagaimana Abu Dzar ketika meminta, kata Nabi SAW, jangan ya Abu Dzar, karena engkau dhaif, kamu ini lemah, kamu tidak mampu, jangan. Ya. Jadi semua sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan manusia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara ayat 109, Allah Ta'ala berfirman tentang para anbiya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta pada kalian balasan dan upah dari apa yang aku lakukan, ya, karena pahalaku, ganjaranku ada dari Allah Rabbul Alamin. Dan banyak dalil tentang keikhlasan dalam beramal. Kemudian yang kedua, di antara alamat keikhlasan seorang dalam beramal adalah, sudah disebutkan tadi sebetulnya, dia menyembunyikan amalnya. Ya, yang amal-amal yang memang disembunyikan, yang bisa disembunyikan, yang memang tidak bisa disembunyikan, harus ditampakkan, maka harus mujahadatun nafs. Jadi antara ciri seorang mukhlis itu, dia selalu kalau beramal dia tidak mau menampakkan amalnya, karena memang amalnya itu ya bisa disembunyikan. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu agar itu ikhlas, dia selalu su'ban kepada dirinya, kepada nafs, ya. Karena nafsu ini ammaratun bisu, tindakan kepada yang jelek, ya. Jadi kita harus su'ban pada diri kita ini, pada hawa nafsu kita ini, karena dia selalu menyuruh kita melenceng dari jalan yang benar, dari keikhlasan diantaranya, ya. Jangan terlalu percaya pada diri kita, ya. Dan demikian maka seorang akan menjaga dirinya, ya, dari riya, dari sum'ah dan yang lainnya, ya. Dia su'ban kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya disebut para ulama adalah dalam dia beramal, dipuji atau tidak dipuji, biasa amalnya, stabil, ya. Entah dia dapat omongan, Masya Allah perbuatanmu, atau tidak pun tetap. Pekerjaannya tetap, amalnya tetap, tidak berubah, ya. Entah dia dipuji atau tidak oleh manusia, karena memang kadang-kadang manusia itu ya
menyebut kebaikan seorang, ya, tentang apa yang dilakukan kebaikannya, itu di masyarakat hal yang memang ada pada masyarakat. Ketika memuji seorang beramal. Nah, orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala, ya, ini tidak digubris sama sekali. Entah dipuji atau dicela, dan digubris. Intinya dia beramal. Sama perbuatannya, amalnya, antara dipuji atau tidak dipuji. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kita ini, yani apa yang antum kegiatan antum aktivitas dalam dakwah, dalam hal menolong sama kaum muslimin dan yang lainnya, ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, yang membuat seorang sebetulnya semakin semangat dalam dia membantu, ya, masyarakat, apalagi yang memang mereka membutuhkan, ya, yang mereka betul-betul membutuhkan. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal, orang itu berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, ya, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Ya. Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia atau orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat pada orang banyak. Paling bermanfaat bagi manusia. Ya. Ini menghilangkan atau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak mengajarkan ego. Tapi dia memperhatikan tentang apa yang bisa berikan manfaat pada manusia. Jadi kata Nabi SAW, manusia yang paling cintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslimin. Sururun tudkhiluhu ala muslimin. Engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu seorang muslim. Jadi membuat seorang muslim gembira. Ini yang pertama. Sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kemudian au takshifu anhu kurbatan. Atau engkau menyingkap dari dia, menghilangkan darinya satu kesulitan. Ada engkau bantu dia dalam hal yang sulit. Bantu orang itu. Atau yang ketiga, au tabdi anhu dainan. Engkau bantu melunasi hutangnya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, au tatruda anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan kelaparannya dan memberikan bantuan makanan pada orang itu. Ya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan dia dari kelaparan dan membantu memberikan makanan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhan. Lebih aku sukai daripada aku beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Dan barang siapa dia mengendalikan kemarahannya, ya,
Barang siapa menahan amarahnya di saat dia marah dan dia mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya. Wa man kadama ghaibahu, dan barang siapa yang dia menahan amarahnya, maka walau sya'an yumdiyahu amdahu, padahal dia mampu melaksanakan amarahnya, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia menahan amarahnya, mana Allah azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah, maka Allah memenuhi hatinya di hari kiamat dan keamanan. Di saat manusia takut, ya, ketika dibangkitkan di hari kiamat, semua pada takut. Lah orang yang menahan amarahnya, dia itu diberi ketenangan oleh Allah dalam diberikan keamanan oleh Allah dalam hatinya. Di saat manusia memerlukan keamanan, karena pada saat itu pada ketakutan semuanya. Ya, jadi orang salah satu keutamaan menahan amarah itu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ya, kalau dia menahannya, maka Allah memberikan keamanan, rasa aman dalam dirinya, dalam hatinya di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, wa man masya ma'a akhihi fi hajatin, dan barang siapa yang dia berjalan dengan saudaranya untuk memenuhi satu kebutuhan saudaranya, hatta tahalahu, sampai dia bisa memenuhi kebutuhan saudaranya itu, athbatallahu azza wa jalla qadamahu ala sirat, niscaya Allah akan menetapkan, ya, kakinya ketika melangkah di atas sirat dari kiamat, ya, yaitu bentangan di atas api neraka yang akan dilewati oleh setiap orang. Allah menetapkan kakinya di atas bentangan itu, di atas sirat tersebut, ya. Yauma tazillu fihi al-aqdam, pada hari yang mana pada hari itu banyak kaki-kaki yang tergelincir ketika berjalan di sirat itu, banyak berjatuhan di api neraka. Jadi orang yang membantu saudaranya karena Allah, maka Allah menetapkan kakinya di hari kiamat. Ini semua fadilah ini, ya, sebagaimana saya katakan kemarin, kalau kita beramal karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetap kata kuncinya dalam keikhlasan. Ya. Jadi luar biasa, amalan-amalan luar biasa. Jangan kita sia-siakan, jangan kita batalkan, jangan kita gugurkan hanya dengan minta pujian dari manusia. Allah rugi, ya. Tapi hendaknya betul-betul berusaha untuk tetap ikhlas dalam beramal. Jadi amanah-amanah yang disebutkan oleh Nabi SAW, semua sebetulnya adalah kepentingan umum, ya. Dan ada orang yang sangat bahagia, kebahagiaannya di saat dia bisa membantu saudaranya. Ini satu nikmat yang luar biasa, ya. Ketika seorang bisa membantu saudaranya, dia merasa bahagia, merasa senang. Ini nikmat yang luar biasa, ya. Karena itu tidak banyak orang seperti itu, ya. Tidak banyak orang-orang yang memiliki sifat itu. Kalau dia berikan kepada manusia, dia membantu seorang, orang itu terlepas dari kesulitan, dia itu bahagia, alhamdulillah, nikmat. Dan itu harus kita tanamkan. Bagi para sukarelawan harus tanamkan seperti itu. Kita gembira, kita senang bisa membantu orang, melepaskan kesulitan mereka, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ini memerlukan orang yang jiwanya jiwa besar, ya. Kalau orang yang kerdil, jiwanya sempit, hanya memikirkannya, tidak mungkin. Orang yang bakhil, pelit, tidak mungkin bisa berbuat demikian, tidak mungkin. Pelit bukan hanya harta, pelit tenaga, ya, pelit pemikiran, tidak mau, sudah ngurusi sendiri, ya, aku banyak urusan. Ini pelit, ya. Pelit dalam pemikir, tidak mau membantu memikirkan orang ini, ya. Padahal dia tidak diminta duitnya untuk keluarkan, tidak. Tolong mikirkan apa kira-kira jalan keluar, berikan jalan keluar.
Ya. Jadi pelit itu banyak macamnya. Jadi kita pelit hanya duit. Orang yang mau kubri saudaranya, ya pelit orang itu. Padahal agama kita mengajarkan kita untuk apa? Jadi orang terbaik. Sebagaimana manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Maka dimanapun kita berada, upayakan kita bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar kita. Ya. Harus punya komitmen begitu. Walaupun sedikit. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, bisa manfaat bagi orang lain, kita lakukan. Selama itu tentu dalam hal-hal yang tidak keluar dari agama kita. Itu hal yang memang itu betul-betul butuh bantuan. Ya, kita selama kita bisa memberi manfaat, kita beri manfaat. Yang punya harta dan hartanya, yang punya ilmu dan ilmunya, yang punya tenaga dan tenaganya, ya, punya pemikiran yang cemerlang dan pemikiran yang cemerlang, berikan jalan keluar pada hamba-hamba Allah yang membutuhkan jalan keluar. Ya. Balasannya di akhirat. Kalau Allah berikan dunia, alhamdulillah, itu berita gembira bagi di dunia. Tapi yang lebih dari itu, yang menjadi keinginan kita adalah untuk di akhirat. Ya. Makanya kadang-kadang kita diberikan sesuatu oleh Allah, nikmat oleh Allah, ya Allah, takut. Ada di antara sahabat, ya, yang merasa takut karena diberikan nikmat saat jayanya Islam ketika itu. Dia mengatakan, aku khawatir ini balasan diberikan oleh Allah di dunia ini dan di akhirat nanti tidak. Ini menunjukkan kekhawatiran mereka dan ketakwaan mereka. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa an-naf'ul am, ini judulnya ini adalah an-naf'ul am. Artinya kita untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Memerlukan seorang betul-betul dia itu yakin pada Allah Ta'ala. Ya, jiwanya besar, tidak ego, ya, tidak ego, dia hilangkan semua egonya. Karena orang yang ego itu sulit, orang yang bakhil itu sulit, ya, untuk diajak bekerja, diajak untuk memberi manfaat pada orang banyak. Ya. Dan biasanya Allah pun demikian mengumpulkan orang itu dengan jenisnya, orang pelit dan orang yang pelit. Ya, ya, iya. Al-tuyur ala asbahi. Burung itu selalu bergabung dengan yang sejenisnya. Sifatnya burung. Elang dengan elang, iya. Burung merpati dan burung merpati, tidak ada elang sama merpati, tidak mungkin kumpul. Iya. Tapi ada kejadian. Karena ada pepatah mengatakan, at-tuyuru ala asbahiha taqa'u. Burung itu berkumpul dengan yang sejenisnya. Suatu ketika ada orang melihat, ya, ini kisah, ada tulisan bahasa Arab. Ada burung merpati dan burung gagak berdekatan di satu dahan, satu tempat. Orang ini heran, ya, kok bisa? Padahal pepatah mengatakan burung kumpul sama yang sejenisnya. Ya. Maka orang ini datang mendekati burung itu. Tahu-taunya apa? Ya, ternyata ada kesamaan, dua-duanya sama-sama pincang. Jadi terkadang dalam kehidupan manusia ini sebetulnya dia tidak sama dengan orang itu, tapi ada sudut-sudut kesamaan cocok sama orang itu. Iya. Ternyata sama-sama ada kesamaannya, tapi jenisnya beda. Ya. Jadi kalau untuk hantam satu orang misalnya, kita sama itu. Padahal kita tidak cocok sama orang ini sebetulnya. Cuma karena sasarannya sama, ya mau tidak mau. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, semoga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, ya, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Lanjut apa? Cukup? Lanjut ya. Tenang, bahan saya masih banyak kok. Saya persiapkan loh buat ini. Pertemuan buat ini persiapkan. Iya. Bukan asal datang, enggak. Ada modalnya. Nah, masalah ini mungkin enggak bisa kita ngomong semaunya. Harus ada landasannya. Ya. Dan ini semakin kita belajar semakin banyak, insya Allah demikian.
Baik, sekarang kita ingin untuk melihat sejumlah hadis-hadis Nabi SAW ya, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya keikhlasan itu, yang dan keikhlasan itu seorang mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya dipesan oleh panitia ketika itu, yaitu membahas masalah-masalah kaitan dengan hadis-hadis tentang keikhlasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Maka saya akan memilih beberapa hadis saja, karena tidak mungkin semua dibahas. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab adalah hijrah. Barang siapa hijrah karena Allah dan kalau mengikuti perintah Rasulnya, maka dia mendapatkan hijrahnya, pahalanya karena Allah dan dengan melaksanakan perintah Rasulullah. Tapi barang siapa yang dia berhijrah karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang akan dinikahinya, maka sesuai dengan niatnya. Ini tidak disebutkan. Ya, balasan tidak disebutkan karena hina. Jadi dalam hadis ini, An-Nabi SAW mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan untuk mendapatkan, atau imra'atin yang atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niat. Beliau tidak menyebutkan balasnya. Artinya dia akan mendapatkan dunia itu, dia menikahi wanita yang diinginkannya, itu tidak disebutkan. Karena ini hina. Tetapi ketika menyebutkan tentang niat karena Allah dan Rasulnya melaksanakan ya, Rasulullah menyebutkan balasannya. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Allah menyebutkan Allah dan Rasulnya dalam balasannya Allah. Tapi ketika dunia dan wanita, Rasulullah tidak menyebutkan balasannya karena itu hina. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan derajatnya. Kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang dia dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Sampai dia pulang. Ya, ini contoh. Jadi saat tidak ada peperangan. Ya. Bahkan di saat peperangan, saking pentingnya ilmu, Allah memberikan pengecualian. Ya, sepatutnya semua orang beriman pergi berperang. Hendaknya ada sekelompok orang yang mereka belajar, ya tafaqahu fid din, untuk memahami agama Allah Subhanahu. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya ilmu. Kemudian yang berikutnya, tentang orang fadilah, orang-orang yang dia punya niat yang kuat, tekad yang bulat, tapi dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, tapi dia tidak mempunyai kemampuan. Maka pahalanya sama dengan orang yang berbuat. Ya, ini penting keikhlasan. Walaupun dia tidak berbuat, tapi dia berniat berbuat sesuatu kebaikan. Namun dia tidak mempunyai kemampuan, tidak ada perbekalan untuk melakukan hal tersebut, maka dia tetap mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzah." Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Dalam hadis Anas bin Malik, dalam perang Badar, perang Tabuk. Ya. Ketika kami berjalan pada waktu peperangan Tabuk bersama Nabi SAW, dan perang Tabuk ini perang yang di masa sulit karena masa paceklik ketika itu. Jarak antara Tabuk dengan Madinah jauh, kurang lebih 700 kilo. Di musim panas harus pergi berperang. Ya, maka kata Nabi SAW, "Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di kota Madinah ada sejumlah orang, ya, yang mana mereka ini
tidaklah kalian berjalan dalam perjalanan kalian ini, dan tidaklah kalian melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala yang sama. Padahal mereka di Madinah. Kalian berjalan, tapi mereka mendapat pahala sebagaimana kalian mendapat pahala. Ya, inna kanu ma'akum, kalian dan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, yang menghalangi mereka karena sakit. Jadi karena sakit membuat mereka tidak pergi berperang. Dalam satu riwayat karena udzur, karena tidak punya perbekalan untuk pergi berperang. Tapi hati mereka niat untuk pergi berperang. Ya, karena udzur itu, maka mereka tetap mendapat pahala sebagaimana orang yang pergi berperang. Ini nilai dari keikhlasan. Niat yang benar, tekad yang bulat, namun terhalang oleh sesuatu, maka pahalanya tetap diperoleh oleh orang yang telah berniat untuk berbuat kebaikan. Makanya dalam beramal pun begitu. Amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang, kalau dia sering melakukan amal soleh itu, kemudian satu saat dia tidak bisa melaksanakannya, Allah tetap memberikan pahala penuh. Ya, seorang biasa puasa sunnah Senin Kemis, suatu saat dia bepergian safar, dia tidak puasa, tetap dicatat pahala oleh Allah puasa sunnah. Karena seandainya tidak ada halangan dengan bepergian, dia akan berpuasa. Demikian pula sholat sunnah yang biasa kita lakukan, kemudian suatu saat kita tidak mengerjakannya, Allah mencatat pahala yang penuh. Karena dia tidak mengerjakannya dikarenakan karena suatu halangan tadi itu. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ya betapa pengaruh nilai keikhlasan itu dalam beramal. Ya. Dan oleh karena itu, dan pembahasan kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan memperbaharui niat kita, ya, menambah ini wawasan kita, dan menambah semangat untuk kita beramal karena Allah Ta'ala. Ya, di antara manfaat yang umum, yaitu yang untuk kepentingan umum adalah itu masalah ilmu. Ilmu ini penting. Maka dimanapun antum berada, bantulah dakwah ini. Ya, kalaupun mungkin belum punya ilmu, ya apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya, apa yang bisa kita bantu dalam dakwah ini, bantulah. Mungkin mengajak orang, mengajak teman, mengajak saudara kita. Ya, jadi apapun yang bisa kita bantu, selama itu bermanfaat bagi orang banyak, laksanakan. Walaupun hanya itu bersifat tidak bersifat materi. Jangan dikira bantuan untuk harus materi, tidak. Bisa juga dengan yang lain. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Silakan pertanyaannya. Ya, naam Ustaz. Ya. Fadhal. Barakallahu fiikum Ustaz. Soya. Alhamdulillah, ikhwan, kita sudah sarapan ilmu di pagi hari ini, Masya Allah, yang penuh dengan berkah. Tayyib, ikhwani, Masya Allah, semakin pagi semakin hangat badan kita ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dan juga jawaban-jawaban. Untuk sesi ini kita buka dulu pertanyaan dari peserta, nanti pertanyaan dari Ustadz. Dari Ustadz dan ada hadiahnya, Ustadz. Masya Allah. Tapi sebelum Ustadz bertanya, biarkan kita memikirkan jawabannya. Baik, kebalik saya. Silakan kita buka satu pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Asia dari Anaba, Bekasi. Ingin bertanya, Ustaz, terkait kegiatan kita. Kalau kami di Anaba ini sifatnya lokal, Ustaz, di wilayah kami sendiri, khususnya di wilayah pesisir Muara Gembong, Bekasi, membangun di bidang pendidikan dan sosial. Di sini kami sebagaimana banyak juga dibantu teman-teman di sini, termasuk dari Al-Mahad, dari Mama Betako, sering gitu ya dengan pihak dari tim Roja yang menyalurkan bantuannya ke sana. Dan kegiatan itu berjalan alhamdulillah dengan tujuan untuk ta'nifil qulub di antaranya. Dan alhamdulillah ya memang dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sekarang orang-orang yang mendapatkan hidayah sunnah di sana ya alhamdulillah bertambah. Cuma kalau dari istilah keinginan dan harapan kita dari kegiatan yang alhamdulillah secara sustain kita lakukan di sana berupa untuk kegiatan yang berbentuk ini
itu kayaknya efeknya kurang greget, Ustaz. Jadi belum sesuai harapan lah gitu ya. Artinya ya kita melakukan itu semua, namun tidak sesuai harapan. Itu yang ingin kami tanyakan, apakah faktor dari keikhlasan yang tiba-tiba yang terestart atau gimana sehingga efeknya kurang bagus? Boleh dua nggak? Hapus. Jadi tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan beliau tadi dan dijelaskan, sebetulnya kita itu dalam beramal, ya, kita itu tidak usah memikirkan, yakni hasilnya kelihatan atau tidak. Yang terpenting itu adalah kita mengikhlaskan niat kita dalam beramal, kemudian kita berbuat, ya, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi mereka dapat hidayah mungkin sekian tahun kemudian. Ya. Jadi jangan ingin supaya hasilnya cepat dilihat. Ya. Jangan. Tapi hendaknya kita berbuat hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mungkin karena kurang ikhlas. Ya. Oh, ada nabi yang berdakwah itu tidak punya umat satupun. Iya. Ada yang umatnya hanya 2 orang. Pengikutnya 2. Ada yang 3 orang. Ada yang di bawah 10. Ya. Apa kita mengatakan mereka tidak ikhlas? Tidak. Jadi itu kembali pada diri kita. Intinya kita ini ikhlas berbuat untuk mereka, umat ini. Sampai kita berdakwah. Adapun mereka cepat tidaknya mengikuti dakwah itu bukan urusan kita. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berbuat. Ya. Ini mungkin bisa dipahami jawaban saya. Ya. Jadi setiap kita beramal, berbuat, jangan kita ingin cepat melihat hasilnya. Ya. Saya pernah diminta satu orang, waktu itu kebetulan alhamdulillah saya mengetuai Minhajus Sunnah dalam membagi proyek-proyek masalah sumur, kemudian masjid. Nah, ada orang di salah satu negeri, salah satu di Sumatera lah. Saya tidak perlu sebut nama daerahnya. Dia mengatakan, Ustaz, saya tolong sumur Ustaz, karena di sekeliling kami ini banyak orang ahlul bidah. Mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah. Oh, saya mengatakan ahlul bidah atau bukan ahlul bidah itu butuh air. Ya, jadi kita buat saja lah, galilah sumur di situ. Ya, itu tidak usah mikir ahlul bidah benar ahlul bidah. Semua butuh air. Apa ada ahlul bidah butuh air? Ya butuh air. Ya, itu tanamkan, taruh sumur kita berikan sumur. Itu dakwah pelan-pelan situ. Mereka mau ikut alhamdulillah dan mau ikut jadi tidak usah pikir seperti itu. Ya, berikan manfaat pada mereka. Tunjukkan kebaikan kita, akhlak kita pada mereka. Ya, itu juga jangan demikian. Bagaimana kita yang berbuat baik, beri manfaat pada manusia. Toh setiap kebaikan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun orang yang menerima kebaikan itu, dia mau berubah atau tidak, itu urusannya. Yang penting kita tetap berbuat baik. Wallahu ta'ala ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ikhlas, Ustaz. Jadi kita beramal ikhlas sebelum beramal, ikhlas saat beramal, dan ikhlas setelah beramal. Ketika munculnya riya itu jauh setelah beramal, itu bagaimana dengan amal tersebut? Gitu. Baik. Sebetulnya Allah menilai itu satu amal itu dari permulaan. Innamal amal bin niat. Niat itu ada pada umumnya sebelum melakukan. Ya. Adapun kemudian kita tinggal istighfar saja. Ya. Jadi jangan sampai atau melawan itu, karena pada dasarnya kita sudah ikhlas ketika beramal. Dan yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah yang pertama. Makanya setelah kita beramal tidak usah dipamerkan, diumumkan, diberitakan, ya tidak usah lah. Karena memang kita ikhlas. Kecuali ada orang lain yang sebarkan itu lain. Yang penting bukan kita. Kita tinggal bersyukur. Makanya intinya bahwa amal itu dilihat dari
Lihat. Dan niat itu pada permulaan ketika seorang akan beramal. Itu yang menjadi nilainya. Kalau ikhlas dari awal, insya Allah kita sudah serahkan pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nama saya Hendra Kusuma. Saya dari Cilengsi, Ustaz. Jadi di bulan lalu kita dapat informasi tentang kasus-kasus, Ustaz. Jadi kebetulan ini konsultan, Ustaz. Mungkin kita juga di MDI juga ada ditunjuk sebagai koordinator aja, Ustaz. Divisi hukum. Jadi ini mungkin momen yang pas ya. Ada beberapa bencana yang memang kita sudah terbiasa gitu karena alam gitu kan. Tapi ada bencana yang memang kita banyak lewatkan. Contohnya tentang LGBT ini. Ada beberapa kasus yang sampai ke kantor kita. LGBT ini sudah sangat menjadi-jadi gitu. Bahkan santri-santri kita udah banyak yang kena. Yang lebih uniknya waktu ada pertanyaan ke narasumber waktu di pondok, salah satu pondok, siswa SMP, Ustaz. Ya, jadi ini harus diceritakan biar paham juga gitu kan. Ini siswa SMP ini nanyanya, bagaimana dok kalau kita meminum sperma teman kita? Itu udah sampai sebegitu. Jadi di dalam forum ini Anda ingin menjelaskan juga bencana yang ini ya mungkin bencana alam ini hanya sebatas ini. Tapi yang tiap hari dia ladeni itu musibah LGBT ini. Dan ini kita juga mau melakukan edukasi, harusnya MBA juga terlibat. Dan bagaimana caranya solusinya nih, kita membuat hotline service gitu loh. Karena ini nggak mudah gitu loh. Karena kadang-kadang pelakunya juga yang ada yang harusnya membimbing juga pelakunya juga. Dan ini fakta, bahkan ada yang mohon maaf ya, sudah ada deportasi dari Madinah terhadap mahasiswa Indonesia yang kena AIDS. Makanya ini kita di sini kumpul bagaimana memikirkan ini, Ustaz. Karena kadang-kadang kami sebagai konsultan hukum itu ada berat kalau untuk berjalan sendirian untuk mengawal. Karena ini kalau di hukum positif itu masuk wilayah perlindungan anak, saat kalau dia itu bisa kita masuk lewat situ perlindungan anak. Bisa nggak kita melakukan sebuah gerakan untuk menghindari anak-anak kita dari pengaruh LGBT? Bahkan kan kemarin ada berita di TNI itu sudah perwira yang terkena LGBT gitu. Bahkan dia melakukan sodomi kepada anak buahnya gitu. Itu aja, saat mungkin kami membuat sebuah gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tentang masalah yang ditanyakan ini, memang ini luar biasa permasalahan ini. Saya kebetulan kemarin alhamdulillah ditakdirkan Allah Ta'ala ya pergi ke negara Eropa, salah satunya Jerman. Saya kenal seorang dokter yang sudah lama bekerja di Jerman. Beliau tuh sudah 30 tahun di Jerman. Sudah dikenal dari Indonesia asalnya. Dan sekarang beliau minta ini keluar. Ingin pindah pokoknya keluar dari negeri Jerman. Saya tanya kenapa, Bu? Karena sekarang di Jerman itu kalau ada bayi lahir tidak boleh dikasih jenis kelamin. Peraturan pemerintah resmi. Tunggu sampai dia balik dewasa, baru dia pilih sendiri apa maunya. Ya. Dan itu dokter harus tanda tangan. Salah satunya dokter Indonesia ini. Makanya beliau sudah angkat tangan lah. Ini masalah sudah keterlaluan. Jadi ini sampai demikian. Jadi kita betul apa yang beliau katakan, tidak boleh kita mempermudah masalah ini. Ya.
kita harus ya istilahnya dalam tanda petik memerangi ini semuanya. Tapi peperangan itu dengan masing-masing dengan kapasitasnya, kemampuannya. Ya, terutama dalam masalah ini kita sebagai yang pertama kita lihat ruang lingkup kita sebagai keluarga. Setiap keluarga harus betul-betul bisa memproteksi keluarganya. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini yang pertama. Jadi kita ruang lingkup kita, keluarga kita, anak, istri dan seterusnya ini yang pertama kali harus menjadi perhatian kita. Salah satu faktor ini juga sebetulnya adalah karena HP. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini membuka HP dan kita biarkan, ya, itu tahu-taunya mereka buka, ternyata ada ya hal-hal seperti itu. Cuma kadang mungkin mereka tidak paham, tapi itu sebetulnya sudah masuk dalam mereka, dalam rekaman otaknya. Ya. Apa yang dilihat walaupun sepintas, itu masuk dalam mereka rekaman. Maka dari itu hati-hati dalam masalah memberikan anak-anak kita dan HP. Ini salah satu bentuk proteksi keluarga. Dan juga kita selalu kontrol mereka. Ketika dia itu main, dia pegang HP. Kadang-kadang memang kita berikan karena sulit untuk menghindar dari benda yang satu ini. Ya, jadi kita tetap kontrol, tanya apa yang dilihat, ya itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh beliau tadi dalam masalah pertanyaan tadi ini, entah apa yang mau dibuat. Ya, kalau memang itu bisa didiskusikan dalam bentuk untuk bantuan hukum atau yang lainnya, silakan, itu hal yang baik saja. Cuma lebih dari itu memang kelihatannya mungkin perlu menurut saya dari MBA ini mungkin memfasilitasi pertemuan para asatidzah dan pondok-pondok pesantren khususnya salafiyah. Ya, mungkin ada pertemuan di mana lah. Ya, 1 hari misalnya, untuk paling tidak kita membicarakan masalah ini. Ya, karena bagaimanapun kita harus proteksi pondok-pondok. Ya sebetulnya memang kalau kita omong jujur ya, karena ini aneh sudah ada sebelum zaman dahulu, berapa tahun yang lalu sudah ada. Di Gontor itu ada hukuman. Kalau ketahuan seperti saya kebetulan alumni Gontor, ya 8 tahun saya di Gontor, ngajar 3 tahun di sana. Ya, karena dulu masih belum ada pondok-pondok salaf. Ya memang saya masuk Gontor tahun 82, ya sampai tahun 90. Nah itu sudah ada. Kalau ketahuan itu diumumkan di depan murid. Anaknya dipulangkan. Ya, anaknya diusir. Dipulangkan ke orang tuanya. Ada memang tim yang mengantar, mengembalikan. Tapi semua dengan bukti-bukti. Ya, tidak langsung dengan serta-merta dikeluarkan, tidak. Tapi itu dengan bukti-buktinya, anak dipanggil, si fa'il dan maf'ulnya dipanggil dua-duanya. Ya. Kemudian disuruh menulis. Ya. Kamu apa yang kamu lakukan dan kamu apa yang kamu lakukan. Masing-masing menulis. Ya. Dengan tidak ada tekanan sama sekali. Pokoknya jujur. Itu di antara cara yang juga perlu mungkin bisa dicontoh bagi yang kalau itu terjadi. Jadi anak itu dipanggil, pelaku dan yang dilakukan. Ditaruh di ruang yang berbeda. Tidak satu ruangan, enggak. Ya, coba kamu tulis apa yang kamu lakukan kepada fulan. Kemudian coba kamu tulis apa yang dilakukan oleh fulan kepada kamu. Dan apa sikap kamu. Ya, kemudian diambil oleh tim, ya. Kemudian dipelajari, kalau sudah betul-betul sudah benar-benar ini, ya biasanya yang dipulangkan itu yang fa'il. Kecuali yang maf'ul ini sama-sama mau. Itu dua-dua dipulangkan. Makanya ini butuh 2 informasi. Dan yang pelaku dan yang diperlakukan. Kalau dua-duanya itu oke, berarti dua-dua dipulangkan. Tapi kalau satu yang pelaku dan satu yang tidak mau, ya kita tidak boleh menggolimi yang menjadi objek. Karena dia nanti kita mendolimi anak ini. Tinggal dia ini perlu diawasi, tetap diarahkan. Yang ini yang dipulangkan. Dipulangkan dan terhormat, orang tuanya yang kakak kelas biasanya antar ke rumah orang tuanya dengan surat pengantar dari pondok. Ini kami kembalikan pada orang tua karena ini dan bukti-bukti ini. Itu diantara contoh yang dilakukan. Ya. Cukup Ustaz. Oke. Cukup. Kalau Ikhwan